Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Najmul Akbar, yang saya hormati juga seluruh panitia yang menyelenggarakan kegiatan pada hari ini. Terlebih dahulu puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, bahwasanya dengan kurnia dan rahmatnya alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat, di siang hari ini kita masih bisa bersilaturahim. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk dinaungi oleh rahmatnya Allah. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk dinaungi oleh para malaikat. Dan kita menjadi salah satu hamba yang Allah kehendaki untuk mendapatkan berbagai kenikmatan. Karena untuk hadir di majelis ilmu ini tidak Allah berikan ke setiap orang. Illa min ibadihi mustafa. Jadi kata Allah, illa min ibadihil mustafa, hanya hamba-hamba Allah yang terpilih saja. Berapa ratus ibu-ibu yang ada di komplek ini, tetapi yang terpilih untuk hadir di kajian ini ya hanya segini. Makanya berbahagialah ibu ketika Allah pilih untuk senantiasa hadir di halaqah dzikr. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi majelis ilmu ini senantiasa dicari oleh malaikat tiap hari. Maka ketika kita berada di majelis ilmu, ini adalah sebuah kenikmatan yang besar. Dan semoga hadirnya kita pada hari ini akan menjadi saksi ketika kita dihadapkan di yaumil qiyamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga juga dengan senantiasa kita hadir di majelis ilmu ini menjadi pertanda kita menjadi abdan syakura, hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri berbagai kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Salawat teriring salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada uswah dan qudwah kita semua, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua bisa terus ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada akhirnya nanti di yaumil qiyamah bisa berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah, seluruh umatku akan masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Para sahabat nanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalu wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang tidak mau itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah jawabnya apa? Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mentaatiku dakhala jannah, maka sungguh dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, artinya tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu sebagai pertanda dia tidak mau masuk surga. Wal iyadu billah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, insya Allah sesuai dengan
apa yang tertera di flyer, bahwasanya insya Allah pada hari ini kita akan sharing melacak akar gangguan jin. Tetapi yang pasti hadirnya saya di sini bukan untuk ngecek khodam ibu-ibu. Jadi jangan takut Bu ya. Ibu-ibu masing-masing saya cek khodamnya enggak? Karena kalau ibu buka di Play Store ya, aplikasi cek khodam sekarang banyak. Termasuk anak-anak remaja yang suka scroll di aplikasi TikTok. Sekarang itu tiap hari live streaming. Apa Bu? Ngecek khodam. Tujuannya buat apa? Makanya tujuan kita sharing pada hari ini untuk mengetahui apa yang menyebabkan jin mengganggu kepada kita. Supaya apa? Supaya kita semakin dekat dengan Allah. Karena para ulama sudah mendefinisikan bahwasanya yang harus kita raih itu adalah kebarokahan. Dan para ulama mengartikan barokah itu tazidukum fit ta'ah, yang menjadikan kita makin taat kepada siapa? Kepada Allah. Ada juga ulama yang mengartikan adalah ziyadatul khair, tambah-tambah kebaikan. Jadi ketika kita mengetahui apa saja yang menyebabkan jin mengganggu kepada kita, yang kita lakukan bukan justru takut kepada jin, minta perlindungan kepada jin, kemudian kita mendatangi dukun untuk dipagar gaib, baik di diri maupun rumah kita agar tidak diganggu oleh jin, bukan itu tujuannya. Akan tetapi tujuannya adalah supaya kita memperkuat akidah, supaya yang kita takuti hanya Allah saja, tidak perlu takut. Bahkan karena Imam Mujahid, jin berpikir 1000 kali untuk menampakkan diri, karena jin itu takut kepada manusia. Tetapi kita kadangkala sebaliknya, kita takut kepada jin. Karena sudah ada di memori kita bahwasanya jin itu menyeramkan. Dari mana kita tahu bahwasanya jin itu menyeramkan? Karena kita sering disuguhi film-film horor. Dari mana ibu tahu bahwasanya pocong itu putih kemudian diikat loncat-loncat? Dari mana ibu tahu tuyul itu bentuknya anak kecil yang suka nyolong uang? Dari mana ibu tahu kuntilanak, kolor hijau, susur ngesot? Bahkan ada sekarang itu apa Bu? Kolor hijau, buto hijau, sundel bolong, paling banyak di kita itu. Bahkan pocong budeg juga di Indonesia mah ada. Kita tahu bahwasanya jin wujudnya seperti itu, yaitu kita disuguhi oleh film. Sehingga apa? Menimbulkan ketakutan. Justru di dalam Islam itu kita tidak boleh takut kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah inti daripada tauhid yang kita pelajari. Ibu-ibu sekalian, jadi melacak akar gangguan jin ini nanti ada secara umum, ada secara khusus. Apa secara umumnya? Secara umum yang melatar belakangi kenapa jin mengganggu kita adalah kekosongan jiwa kita dari akidah yang lurus. Yang kedua, kekosongan jiwa kita dari ibadah yang benar. Makanya harus ada 2 persyaratan yang kita penuhi ketika ibadah kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa persyaratannya? Yang pertama, ibadah yang kita lakukan harus ikhlas. Yang kedua, ibadah yang kita lakukan harus ittiba, mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Karena kata Allah di dalam surat Al-Kahfi ayat 110, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, berdasarkan ayat 110 surat Al-Kahfi ini, kemudian dipersyaratkan bahwa agar seluruh amal yang kita lakukan ini diterima oleh Allah, maka tidak boleh, tidak dua persyaratan ini harus dipenuhi. Yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba. Kalau kata Imam Qadhi Al-Iyad, ittiba istilah lainnya adalah shawab. Jadi ketika ibadah kita ikhlas tetapi tidak mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah, tidak akan diterima. Begitu pula amal kita sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi tidak ikhlas, maka itu pun tidak akan diterima. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud." Harus ikhlas. Yang kedua adalah ittiba. Kata Allah, apa Bu ayatnya? In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Itu yang perlu kita garis bawahi. Jadi kalau kita mengaku cinta kepada Allah, maka katakanlah oleh Muhammad fattabi'uni, maka hendaklah kalian mengikutiku. Makanya sholatnya harus sesuai dengan sifat sholat Rasulullah SAW. Saumnya harus sesuai dengan sifat saumnya Rasulullah. Wudunya harus sesuai dengan sifat wudunya Rasulullah. Jadi secara umum yang melatar belakangi kenapa jin mengganggu kita, kekosongan dari akidah yang lurus dan kekosongan dari ibadah yang benar. Makanya dua persyaratan itu harus kita penuhi. Kemudian ada secara khusus. Apa saja yang termasuk secara khusus ini? Yang pertama, iskul jin lil insi. Apa arti iskul jin lil insi? Jin jatuh cinta kepada manusia. Jadi yang melatar belakangi kenapa jin mengganggu manusia, yang pertama karena jin jatuh cinta. Maka ketika jin jatuh cinta kepada manusia, maka seperti halnya manusia tidak ingin ada orang ketiga, hanya kamu dan aku, dan jadi kita. Maka jin pun seperti itu. Ketika manusianya belum menikah, maka akan dibikin jomblo seumur hidup. Ketika dicintai oleh jin. Ketika manusianya sudah menikah, maka jin akan menjadikan rumah tangganya menjadi rusak. Apa yang melatar belakangi jin ini jatuh cinta? Ini ada beberapa aktivitas yang tanpa kita sadari, sering kita melupakan baca doa di dalamnya. Yang pertama, kita pakai dan melepas pakaian tidak baca doa. Ibu, pakai baju apa doanya, Bu? Aduh, berarti ibu gimana nggak baca doa tiap hari? Pokoknya apapun yang kita lakukan, bismillah. Sudah betul, Bu. Hanya saja nanti perlu ditambah. Sebab tadi, Bu, ittiba, mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, sitru ma baina ayunil jin wa baina aurati bani adama idza khala as-saub ayyakula bismillah. Itu udah betul, Bu. Jadi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
yang menjadi penghalang antara pandangan jin dan antara aurat manusia ketika manusia itu melepaskan pakaian adalah ucapan bismillah. Jadi ketika ibu melepaskan pakaian, kemudian ibu baca bismillah, maka akan terhijab. Aurat ibu tidak akan dilihat oleh jin. Karena di dalam surat Al-A'raf ayat 27, Allah sudah mengatakan, Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya iblis dan bala tentaranya melihat kamu dari tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Kata ulama ahli tafsir, ayat ini sifatnya umum. Jadi jin bisa melihat kita ketika kita berpakaian dan ketika kita tidak berpakaian. Jadi bismillah ketika melepas pakaian. Kemudian ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Bismillahilladzi la ilaha illa huwa, ketika ibu melepas pakaian. Kalau ketika ibu memakai baju, bajunya biasa bukan baju baru, doanya apa? Alhamdulillahilladzi kasani hada saubi wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Kalau bajunya baju baru yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Saya lihat dari pandangan ibu-ibu semua sudah hafal. Jadi beda pandangannya. Jadi ibu-ibu suka mengamalkan tiap hari, beda sih pandangannya. Insya Allah. Jadi ibu amalkan, jangan mentang-mentang ibu sendiri di kamar, kamarnya dikunci, tidak ada siapa-siapa. Ingat tadi apa? Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Ada yang ngelihat kita. Kalau ibu nggak baca doa, setan dari golongan jin melihat ibu. Kalau tiap hari dia melihat ibu, karena salah satu persamaan antara manusia dengan jin, selain sama-sama ditaklif untuk melaksanakan ibadah, mereka juga dianugerahi pikiran dan nafsu. Tiap hari lihat ibu nggak pakai baju, gimana? Makanya jangan lupa baca doa. Selain bismillah tambah. Ya Bu? Jadi PR habis kajian ini nanti dicek oleh pengurus majelis taklim, doa memakai pakaian yang biasa dan pakaian baru. Terus yang kedua, yang menyebabkan jin jatuh cinta, yang kadang kala juga, walaupun kita sudah hafal doanya, kadang suka lupa. Tiap masuk kamar mandi tidak baca doa. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sitru ma baina ayunil jin wa baina aurati bani Adam. Idza dakhala ahadukum al-khala ayyakula bismillah." Jadi yang menjadi penghalang antara pandangan jin dan aurat seorang manusia, ketika seseorang manusia itu masuk ke dalam kamar mandi, hendaklah dia mengucapkan bismillah. Jadi kata ulama, termasuk yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, sebaiknya bismillah dulu Bu. Bismillah, kemudian mengucapkan doa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Insya Allah ibu tidak akan dilihat auratnya, walaupun ibu tidak pakai baju ketika di kamar mandi. Walaupun sebaiknya di kamar mandi pun kita pakai basahan, ya. Jadi tidak telanjang bulat, tapi pakai basahan. Jangan lupa Bu, karena malaikat tidak masuk kamar mandi. Yang ada di kamar mandi siapa? Jin. Makanya ada yang mengartikan khubus itu jin laki-laki, khobais jin
perempuan. Kemudian yang ketiga, tidak baca doa ketika melakukan hubungan suami istri. Sebab nanti di penyebab khusus berikutnya, jadi jin itu bisa masuk ketika syahwat kita memuncak. Makanya jangan lupa baca doa. Kemudian yang selanjutnya, mau tidur juga tidak baca doa. Apalagi sudah betul-betul capek, akhirnya ya kita langsung terlelap tidur, kemudian posisi tidurnya pun tidak posisi tidur sesuai sunnah, telentang atau apa? Tengkurap. Itu adalah tidurnya setan. Makanya sengantuk apapun kita jangan lupa baca doa. Bahkan kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan apa dulu sebelum kita terlelap tidur itu punya wudhu dulu, kemudian apa? Baca surat Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian diusapkan ke seluruh tubuh, kemudian tidur. Maka insya Allah akan terjaga dari gangguan jin. Karena ada beberapa indikasi atau ciri seseorang yang diganggu oleh jin ketika posisi tidur. Yang pertama, sering mimpi buruk. Apapun jenisnya. Ibu mau dikejar-kejar pocong, ibu mau dikejar-kejar kuntilanak, pokoknya yang menyeramkan itu bisa menjadi indikasi bahwasanya kita kena gangguan. Kemudian yang kedua, ibu sering mimpi binatang. Jadi bukan hanya sekedar mimpi ular. Mau mimpi binatang apapun, misalkan mimpi ular, mimpi harimau dan sebagainya, itu menjadi indikasi. Kemudian yang ketiga, ibu bermimpi ketemu dengan orang yang sudah meninggal dunia. Mohon maaf, ini sering ada pemahaman yang kurang tepat di tengah-tengah masyarakat. Bahwasanya ketemu dengan orang yang sudah meninggal dunia di dalam mimpi, itu berarti ada pesan yang akan disampaikan. Bahkan saya menghadapi kasus yang nyata. Katanya orang yang sudah meninggal itu merasa kedinginan, disampaikan dalam mimpinya. Akhirnya apa? Kuburannya dibongkar. Karena apa? Dia menyampaikan kedinginan. Itu yang kita kadangkala salah dalam pensikapan. Padahal ketemu dengan orang yang sudah meninggal dunia itu menjadi indikasi salah satu ciri kena gangguan jin. Makanya ibu nanti jangan bahagia, oh malam tadi ketemu dengan orang yang sudah meninggal. Kemudian yang selanjutnya, ibu ketemu dengan orang yang sama dalam mimpi. Dan ada kerinduan ketika tidak hadir lagi dalam mimpi. Kemudian ibu sering menangis, merintih, berteriak atau mengeluarkan suara yang aneh ketika tidur. Kemudian ibu tidur mendengkur dengan keras, padahal bukan dalam kondisi sudah kelelahan atau sudah bekerja keras, tapi mendengkurnya keras. Atau juga tidur kemudian berjalan. Ada kan? Asalnya di kamar tidur, kemudian kok tiba-tiba ada di kamar mandi gitu. Berpindah tempat. Kemudian yang selanjutnya, sering mimpi jatuh dari tempat yang tinggi. Nah, itu Bu, mau jatuh dari ranjang dan ternyata betul jatuhnya. Jatuh dari pohon, jatuh dari tebing yang tinggi, pokoknya jatuh dari pesawat, pokoknya jatuh dari ketinggian, itu jadi indikasi juga. Kemudian yang selanjutnya, ibu sering mimpi dan jadi kenyataan. Ingat, itu indikasi kena gangguan. Makanya ada istilah dejavu. Oh, kok perasaan saya pernah deh ke tempat ini. Padahal ibu ketemunya di mimpi dan seolah jadi kenyataan. Kemudian yang selanjutnya,
Setelah bangun tidur ada memar di tubuh dan kadang berpindah. Biasanya hanya sebesar koin gitu ya, ataupun lebih besar dari itu. Dan ketika diraba kadang sakit ataupun tidak. Padahal ibu tidak benturan, tapi kok kenapa di betis, ada di tangan. Ibu mohon maaf, eta sanes dilamot jurig, sanes. Kan saur ibu-ibu mah lamun ayam memar-memar teh dilamot ku jurig. Eta jurig naon ngalamotan ibu. Ya Bu, sanes dilamot jurignya Bu. Kemudian yang selanjutnya, ibu mimpi ada yang mau menyakiti. Ibu mimpi banyak mata yang memandang ibu. Banyak Bu, ya. Jadi kalau disampaikan banyak sekali indikasi-indikasi bahwa seseorang terindikasi kena gangguan lewat pra tidur, ketika tidur, dan setelah tidur. Jadi jangan lupa setiap ibu mau tidur baca doa. Kemudian apa cirinya ketika seseorang sudah dicintai oleh jin? Yang pertama, dia sering merasa ada yang ikut berbaring ketika dia tidur. Jangan takut ya Bu. Ini perlu saya sampaikan supaya apa? Tadi kita makin mendekat kepada Allah. Yang kedua, ini yang paling jelas. Di kasus jin jatuh cinta itu, orang yang dicintai oleh jin akan sering mimpi berhubungan suami istri. Dan itu mimpi seperti itu dibedakan ya Bu. Ada di dalam ilmu fikih itu ada mimpi basah. Mimpi basah itu tidak sampai kepada di dalam mimpinya itu berhubungan suami istri, enggak. Jadi hanya merasakan kenikmatan dan tidak bisa dijelaskan kenapa. Dan itu menjadi pertanda balik. Tetapi kalau orang yang dicintai jin itu akan seperti itu. Dan bahkan dalam keadaan terjaga pun. Ini ada dua kasus nyata. Yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Yang laki-laki itu dalam 1 minggu itu dia senantiasa didatangi oleh sosok perempuan dalam mimpinya. Dan di dalam mimpinya dia melakukan seperti itu. Dan setelah 4 tahun, itu 4 tahun terus berlangsung seperti itu. Dan ya, laki-laki tersebut tidak nikah-nikah. Karena ciri selanjutnya yang dicintai jin itu dia tidak ada ketertarikan kepada lawan jenis. Kemudian setelah 4 tahun dia didatangi lagi oleh sosok perempuan itu, tetapi sambil bawa seorang anak. Ini hasil hubungan kita selama ini. Dan itu nyata. Kemudian yang selanjutnya perempuan. Ini ada 2. Yang satu itu mantan foto model. Jadi tiap hari itu didatangi. Di dalam mimpi wujudnya tinggi besar hitam, katanya, kata dia. Kemudian ya seperti itu. Akhirnya apa? Setelah diterapi yang satu, yang laki-laki akhirnya indikasinya ketika setiap sholat nih, yang laki-laki tersebut setiap dia sholat dia senantiasa bergerak-gerak, seperti ada yang menggelitik. Makanya setiap hari ketika dia sholat dia senantiasa pilih saf yang paling belakang. Dan qadarullah di belakang ada anak-anak. Dan akhirnya apa? Ya anak-anak kan merasa lucu. Setiap dia sholat pasti gerak-gerak gitu. Akhirnya ya setelah diterapi biidznillah sembuh dan akhirnya menikah. Yang perempuan juga seperti itu. Akhirnya ya sembuh dengan izin Allah. Kemudian yang selanjutnya suka bercermin. Jadi orang yang dicintai oleh jin itu senantiasa bercermin. Sehari bisa sampai 100 kali.
Betul. Saya pernah menghadapi kasus, ini laki-laki, tapi kemudian karena, gini Bu, jadi kalau laki-laki dicintai oleh jin perempuan dan merasuk ke dalam dirinya, biasa juga. Maka karena yang masuk ke dalam laki-laki itu adalah jin perempuan, maka menyebabkan laki-laki menjadi, nah itu Bu, menjadi gemulai. Akhirnya apa? Yang disukai oleh laki-laki tersebut bukan perempuan, tetapi laki. Akhirnya apa? Di dunia nyata menjadi homoseksual. Kalau perempuan yang yang masuknya adalah jin laki-laki, maka kemudian dia akan menyukai ya perempuan, maka kemudian pada dunia nyatanya menjadi lesbi. Wal iyadzubillah. Bisa seperti itu, Bu. Kemudian yang selanjutnya, saya kasus nyatanya seperti ini, sama mamanya ini anak laki-laki itu sudah 100 cermin yang dipecahkan. Karena kerjaannya tiap hari cermin terus. Kemudian dia mengurung diri. Jadi kalau ketemu orang yang dikenal, dia akan lari. Makanya dia kalau Jumatan itu pilih masjid yang jauh, yang orang-orang yang ada di masjid itu yang dia tidak kenal. Tiap hari kenapa, saya tanya kenapa kok ngaca terus, ya takutnya di wajahnya ada jerawat, padahal nggak ada jerawat. Jadi seperti itu. Kemudian kalau yang sudah menikah, jadi melakukan hubungan suami istri itu terpaksa, bukan atas dasar yang melaksanakan perintah dan sunnah Rasulullah SAW. Terpaksa. Dan akhirnya apa? Setelah melakukan hubungan suami istri itu, dadanya terasa sesak, menyesal gitu. Itu, gitu ya. Nah, Ibu, makanya tadi orang yang dicintai jin itu akan dibikin jomblo seumur hidup. Ini nih yang tadi, yang kasus nyata perempuan itu, dia sudah dilamar 4 kali, gagal terus. Nggak jadi-jadi. Bisa jadi yang si perempuannya, bisa jadi si laki-lakinya. Jadi berbagai faktor gagal lagi. Sebab itu, jin tidak ingin ada yang lain yang mencintai. Itu faktor yang pertama, faktor khusus. Kemudian yang kedua, dulmul insi lil jin. Jadi kezaliman yang dilakukan oleh manusia kepada jin. Manusia sebenarnya tidak berniat untuk berbuat zalim, hanya ketidaktahuan manusia saja. Apa contohnya? Ibu nyiramin air panas ke kamar mandi. Ibu ngelempar batu ke tempat yang gelap. Anak-anak misalkan kencing di mana saja. Ibu ngejatuhin benda di mana saja. Padahal boleh jadi di sana ada yang lagi nongkrong. Ibu bawa dus langsung blok. Ibu nyiramin air panas gak baca bismillah dulu langsung. Atau ibu nyiramin apa? Minyak bekas, langsung ibu siramin di halaman rumah. Gak ada siapa-siapa. Boleh jadi di halaman ibu ada yang lagi main. Kok ibu disebor, diseblok ke minyak. Makanya itu dianggap perbuatan zalim oleh jin. Akhirnya apa? Jin balas dendam. Dengan cara apa? Ya, merasuki kepada manusia, mengganggu kepada manusia. Kemudian yang selanjutnya, ini kebalikannya. Apa? Dulmul jin lil insi. Tidak ada faktor yang lain. Bukan karena jin jatuh cinta, bukan karena perbuatan yang dianggap zalim yang dilakukan oleh manusia, oleh jin. Tetapi ada beberapa faktor yang menyebabkan jin itu bisa mengganggu kepada kita.
Yang pertama, ketika amarah kita memuncak, kita menjadi pribadi yang emosional. Makanya ketika seseorang marah itu apa, Bu? Detak jantungnya, pacuannya cepat. Wajahnya memerah. Di sana ada unsur api, kata Imam Al-Ghazali. Sedangkan jin juga diciptakan dari apa? Dari api. Makanya Bu, kalau di dalam ilmu pengobatan itu ada beberapa karakter. Orang yang karakter jantung itu pasti Humairah. Humairah itu yang pipinya merahan. Makanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha disebut Humairah. Jadi orang yang tipe jantung biasanya merah wajahnya. Dan karakter jantung itu orangnya cerdas. Makanya Aisyah radhiyallahu anha sebagai orang yang cerdas, penghafal hadis terbanyak setelah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada unsur api, Bu, di kemarahan. Jadi ketika amarah kita memuncak, maka jin akan mudah merasuk ke dalam tubuh manusia. Kemudian yang kedua adalah sangat takut atau paranoid. Pokoknya ibu sama apa, Bu? Kecoa takut. Sama cicak takut. Sama ular takut. Jadi ketika kita paranoid, takut yang berlebihan, maka itu akan mudah. Maka kadangkala ketakutan yang melebihi fitrah ini akan menyebabkan kita meminta perlindungan supaya ketakutan ini terlindungi. Tetapi kadangkala banyak yang mencari perlindungan yang salah, bukan mendekat kepada Allah, bukan mencari perlindungan kepada Allah, tetapi mencari perlindungan yang lain. Dengan apa? Dengan membuatkan jimat, dengan datang ke orang pintar atau ke dukun, ke paranormal. Sedangkan yang perlu ibu ingat, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man ata kahinan." Barang siapa yang datang ke dukun, au arrafan atau ke paranormal, ke orang pintar. Apa, Bu? Kata Rasulullah SAW, fasa'alahu an syai'in, kemudian bertanya tentang sesuatu hal, fasaddaqahu, kemudian dia membenarkan, lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman, dengan datangnya saja 40 hari salat kita tidak diterima oleh Allah. Pak, saya mau nikahin anak saya, kira-kira hari yang baik itu hari apa? Bentar, dihitung dulu. Hari kelahirannya hari apa? Tanggal berapa? Suaminya. Kemudian, saya tiap hari ini tokonya buka terus, kok sepi? Oh, ini mah ada sihir. Maka harus dibikinkan jimat. Jimat apa? Jimat penglaris. Supaya usahanya berjalan. Caranya apa? Di tiap sudut toko itu dikubur. Biasanya minyak atau isim atau wafat. Bahkan yang paling parah, oleh dukun itu diperintahkan menyembelih kambing dan kepalanya dikubur. Yang paling murah apa? Disuruh nanam telur. Boleh tidak, Bu? Tidak boleh. Yang tidak membolehkan adalah Rasulullah. Kata Rasulullah, innar ruqa, sesungguhnya jampi-jampi, mantra-mantra, wattamaim, jimat-jimat, wattiwalah, dan pelet, syirkun, itu adalah syirk. Gimana kalau kita melaksanakan apa yang disampaikan oleh orang pintar tersebut? Faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Ini kata Rasulullah. Maka dia sudah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang paling bahaya. Kita tidak mendapat ridho dari Allah
kita tidak mendapat ridho dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akidah kita rusak karena terjerumus ke dalam kesyirikan. Kemudian yang selanjutnya, ibu-ibu sekalian, yang menyebabkan jin mengganggu kepada kita itu karena kita lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah di dalam surat Al-Ahqaf ayat 36, "Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Mohon maaf, nanti dibuka lagi Bu ya, apakah surat Al-Ahqaf atau Az-Zuruf. Pokoknya ayat 36. Kata Allah, "Wa may ya'shu an dzikrir rahmani." Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pengasih, nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin, maka akan dijadikan baginya temannya itu adalah setan. Jadi kelalaian kita dari mengingat Allah sehingga pikiran kita kosong, jiwa kita kosong dari mengingat Allah, maka kekosongan itu akan diisi oleh siapa? Oleh setan. Makanya apa? Kita malas beribadah, kita melewatkan berbagai kebaikan-kebaikan. Padahal kebaikan itu ada di depan mata kita. Kemudian yang selanjutnya, yang menyebabkan jin mengganggu kepada kita, di rumah kita tersimpan jimat, benda pusaka, dan kita perlakukan dengan tidak semestinya. Yang disebut jimat itu tidak difungsikan sesuai dengan fungsinya. Golok fungsinya untuk apa, Bu? Ya, memotong, bisa untuk nyembelih gitu ya. Tetapi ketika golok itu tiap bulan Rabiul Awal dimandikan pakai kembang 7 rupa, kemudian diusap lagi pakai minyak, kemudian dibungkus pakai kain kapan, maka berarti golok sudah tidak difungsikan sesuai dengan fungsinya. Kemudian kita punya keyakinan bahwa golok itu punya manfaat dan madarat. Ketika kita tidak memperlakukan dengan seperti itu, maka berarti golok tersebut sudah jadi jimat. Batu ali sebelumnya kan booming. Ketika batu ali itu hanya sebagai aksesoris, itu tidak apa-apa. Tetapi ketika kita meyakini, ketika kita pakai batu ali, kita lebih berwibawa, orang menjadi tunduk kepada kita. Apalagi kita punya keyakinan bahwa di batu ali itu ada khodam. Khodam itu apa, Bu? Khodam, jin. Dan di kita itu seolah-olah Islami. Padahal khodam itu artinya jin pembantu. Apakah jin mau membantu manusia itu gratis? Tidak. Makanya Allah jelaskan di dalam surat Al-An'am ayat 130. Wa yawma yahsyuruhum jami'a ya ma'syara jinni qad istaksartum minal insi. Kata Allah, pada hari kami kumpulkan kalian semua. Kemudian Allah mengatakan kepada golongan jin, kamu telah menyesatkan sebagian besar manusia. Wa qala awliya'uhum minal insi. Kemudian temannya dari bangsa manusia berbicara, Rabbana samta'a ba'duna bi ba'din. Wahai Rabb kami telah mendapatkan kesenangan sebagian kami dengan sebagian yang lain. Maka kata Allah, qalan naru maswakum khalidina fiha illa masyaallah. Maka kata Allah, neraka tempat bagi kalian dan kalian kekal di dalamnya. Maka kata ulama ahli tafsir, ini menggambarkan bagaimana hubungan antara manusia dan jin. Jadi ketika manusia memiliki khodam, itu ada hubungan saling menguntungkan. Manusia dibantu oleh jin. Setiap keperluan yang dibutuhkan oleh manusia dipenuhi oleh jin, tapi tentunya dengan izin Allah. Kemudian keuntungan yang didapatkan oleh jin, dia diagungkan oleh manusia. Setiap persyaratan yang disyaratkan oleh jin dituruti oleh manusia. Makanya itu saling menguntungkan.
dan tidak ada yang gratis. Makanya ada beberapa cara yang dilakukan oleh dukun supaya dia bisa mendapatkan pertolongan atau bantuan dari jin. Yang pertama apa? Thariqatud dabhi, dengan metode penyembelihan. Makanya ketika ibu berikhtiar, misalkan ibu diuji oleh Allah dengan penyakit, ibu berikhtiar mencari kesembuhan. Kemudian datang kepada seseorang dan seseorang itu mempersyaratkan, ibu harus menyembeli ayam camani, ibu harus beli kambing. Karena apa? Penyakitnya akan ditransfer ke kambing. Atau telur, penyakitnya ditransfer ke telur, maka itu sudah jelas pengobatannya tidak syar'i, haram. Gimana Pak? Casingnya kan bagus, casingnya islami. Kalau metodenya seperti itu, walaupun casingnya ustadz, tapi uskun. Ustadz tapi profesinya dukun. Jangan uskun. Terus yang kedua, thariqatun najasah, dengan metode menggunakan benda-benda najis. Makanya sudah menjadi rahasia umum kalau dukun paranormal orang pintar itu punya kamar khusus yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun selain dia. Dan ini kisah nyata. Ada orang yang berprofesi seperti itu. Kemudian ketika dia meninggal, dibukalah kamarnya. Dan apa yang terjadi? Di kloset dia itu Al-Quran yang penuh dengan kotoran. Wal'iyadzubillah. Karena metode mereka itu thariqatun najasa. Dengan menggunakan benda-benda najis, semakin dia menghinakan Al-Quran, maka setan itu akan semakin setia kepada dia. Atau apa? Dalam kasus, misalkan ibu konsultasi ada masalah keluarga, biasanya dukun itu memberikan solusi apa? Ketika ibu datang bulan, maka darah haidnya masukkan ke kopi suami. Itu pasti. Sedangkan darah sudah jelas najis. Dan itu nyata. Saya menghadapi kasus itu. Dan pengakuan istrinya seperti itu. Pak, kopi yang tiap hari diminum oleh suami saya, ya saya masukin darah haid saya. Sebegitunya, Bu. Ya. Terus yang selanjutnya, Ibu, makanya tadi tidak ada yang gratis. Ya. Kemudian yang selanjutnya, dia akan menjadikan Al-Quran itu disungsan. Makanya ibu pasti tahu yang namanya isim, Bu ya. Tapi bukan isim dalam ilmu nahu. Kalau ibu-ibu sudah belajar ilmu nahu kan ada isim fa'il, ada isim maf'ul, ya. Yang ini mah isim, Bu. Jadi ada ayat Quran tapi dicampur dengan kalimat-kalimat yang tidak kita pahami. Biasanya itu wifik, raja atau isim itu dikubur, ditempel. Maka itu tidak boleh. Karena masuk kategori tamaim. Dulu pada masa Rasulullah SAW ada anak yang pakai kalung. Ditanya oleh Rasulullah SAW, untuk apa kalung itu? Untuk menjaga anak ini dari penyakit demam. Maka kata Rasulullah, putuskan. Karena yang mengobati demam anak itu adalah Allah, bukan kalung. Seperti halnya masih ada pemahaman di sebagian masyarakat ketika lagi hamil harus bawa penitik. Ibu hamil dengan penitik apa hubungannya?
Maka di dalam Islam itu ada istilah tatoyur. Kalau ada kupu-kupu masuk rumah, kalau ibu nabrak kucing hitam, kalau ada sirip uncuing, kata Rasulullah, at-tatoyuru syirkun, sampai 3 kali. Tatoyur itu syirik. Nggak ada angka sial, nggak ada binatang yang menyebabkan sial, nggak ada tempat sial, nggak ada hari sial. Makanya ketika kita mempercayai tatoyur itu syirik, kata Rasulullah, nggak boleh. Emang sirip uncuing utusan malaikat maut itu menyampaikan pesan kematian? Bukan wakil malakul maut, Bu. Jadi jangan mempercayai itu. Ya burung ya kita yakini burung. Tidak ada keyakinan bahwa itu menyampaikan bahwa akan ada orang yang meninggal dunia. Dan itulah talbis iblis bermain di sana. Seperti halnya setiap lewat ke tanjakan Emil, maka supir itu harus membunyikan klakson, melemparkan rokok. Itu kenapa energi setan itu semakin besar, karena kita meyakini. Jadi Bu, ketika ada benda-benda yang kita perlakukan dengan tidak semestinya, itu akan menjadi benda-benda yang dihukumi jimat. Ibu pernah melihat di rumah ada Asmaul Husna, di tengah-tengahnya tulisan kitmir, di bawahnya bisa menjaga dari sihir, terus apalagi gangguan jin, melancarkan rezeki. Kalau kitmir itu siapa Bu? Anjingnya Ashabul Kahfi. Binatang yang najis dikelilingi oleh Asmaul Husna. Kemudian diyakini bisa menjaga dari gangguan setan, bisa melancarkan rezeki, hanya sebatas kita tempel. Dan kalau kita yakini itu benar, maka itu sudah berubah menjadi jimat. Tidak boleh. Dan itu menyebabkan malaikat tidak masuk ke dalam rumah kita. Ibu-ibu sekalian, setelah kita lalai dari zikir kepada Allah, yang menyebabkan jin bisa mengganggu kita itu karena syahwat kita memuncak. Karena apa? Banyak kasus. Karena apa? Mengakses situs-situs porno. Makanya ibu juga harus tahu yang dibuka oleh anak ibu itu situs apa. Kemudian di channel YouTube-nya apa. Kemudian web yang dibuka juga web apa. Makanya beberapa bulan kebelakang dunia pendidikan juga dihebohkan, anak usia SD masuk ke dalam grup homo. Itu apa? Karena kurangnya pengawasan kita sebagai orang tua. Ibu-ibu sekalian, yang selanjutnya yang menyebabkan kita akan diganggu oleh jin, kita pernah datang ke tempat dan makam-makam yang dianggap keramat. Makanya kembali bahwa seluruh yang kita lakukan itu niatnya harus ikhlas. Ibu, tujuan ibu ziarah apa? Mendoakan orang yang sudah meninggal. Terus yang kedua apa Bu? Pengingat. Betul. Jadi kata ulama, tujuan dari ziarah itu yang pertama litadzakuril akhirah, supaya kita bisa mengingat akhirat. Bahwa di dunia ini kita tidak hidup selamanya. Kita hakikatnya sedang menuju ke tempat yang sama, yaitu kematian. Maka ketika kita ziarah itu untuk mengingat akhirat. Yang kedua, litajahudi fid dunya, supaya kita tidak tamak terhadap dunia. Kita punya sifat juhud. Dan juhud itu jangan diartikan bahwasanya kita benci dunia, bukan. Tapi dunia dijadikan wasilah untuk beribadah kepada Allah. Makanya wajahidu fi amwalihim, kita berjihad dengan harta.
Jangan bekerja keras 24 jam mencari dunia, sementara akhirat kita lupakan. Jadi jangan sampai ketika kita datang ke kuburan mencari keberkahan. Sehingga apa? Ada satu kisahnya kan tanah kuburannya sampai habis. Karena setiap penziarah ngambil tanahnya, katanya barokah. Kemudian biasanya Bu banyaknya di tempat-tempat yang kita ziarahi itu ada air barokah yang harus kita beli. Dari mana tahu barokah? Barokah itu kan tadi tazidukum fi ta'ah, kemudian ziyadatul khair, makin mendekatkan diri kita kepada Allah, kemudian tambah-tambah kebaikan. Jadi jangan sampai setelah minum air itu yang asalnya kita rajin ke masjid jadi malas. Berarti ada sesuatu di air tersebut. Makanya hati-hati kalau ibu pernah minum air yang dikasih kertas ya Bu ya. Jadi biasanya Bu nanti ada masalah di pencernaan. Saya pernah gini Bu, ada mohon maaf orang yang terkena kanker usus. Maka kemudian saya tanya, Bapak pernah minum air yang dikasih kertas? Iya. Udah, cukup. Betul. Kemudian ada orang yang kena prostat. Saya tanya, Bapak pernah minum air yang ada kertasnya? Iya. Udah cukup. Jadi orang yang pernah punya riwayat minum air yang dikasih kertas pasti ada masalah di organ pencernaan. Makanya untuk mengetahui orang yang bermasalah di organ pencernaan, lihat jari telunjuknya pasti bengkok. Jadi bengkoknya ibu ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Pokoknya bengkok kemana aja arahnya, berarti ada masalah di pencernaan. Kemudian ruas-ruas jarinya warnanya hitam. Itu berarti begitu banyaknya toksin di dalam tubuh ibu. Ibu buang air besar normalnya sehari 2 kali. Dan buang air besar yang pertama itu harusnya jam 5, di antara jam 5 sampai jam 7 pagi. Karena itu jam piket organ usus besar. Makanya sebaiknya jangan makan di bawah jam 7. Jam 7 sampai jam 9 itu jam piket organ lambung. Sebaiknya makan kita di kisaran itu. Jam 9 sampai jam 11 itu organ limpa. Jam 11 sampai jam 1 tadi jantung. Makanya disunahkan kailulah, tidur siang. Kita mah ngaji ya insya Allah. Lebih barokah. Terus ibu yang menyebabkan kita diganggu oleh jin juga adalah kita pernah datang ke dukun. Kita pernah datang ke orang pintar. Kita pernah datang ke paranormal. Tadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datangnya saja 40 hari Bu. Kemudian ketika kita melaksanakan apa yang disampaikan oleh dukun, kita sudah kufur. Jadi sekarang ketika kita sudah tahu ilmunya, berarti jangan ya Bismillah dengan niat melaksanakan perintah Allah dan sunnah Rasulullah SAW, jangan sampai kita terjebak lagi ke perdukunan. Banyak kasus-kasus yang mereka diperdayai Bu. Ini yang bulan kemarin yang saya tangani. Padahal sakitnya hanya sakit lambung. Apa yang harus dilakukan oleh si ibu tersebut dan keluarganya? Yang pertama, harus beli ayam. Harganya 5 juta. Belinya 2, disembelih kemudian dikubur. Yang kedua, harus beli kelapa. Kelapa 1 butirnya 10 juta. Harus dikubur. Dan setelah saya bongkar, itu kelapanya ditulisi oleh raja. Terus isim, yang saya kumpulkan saja ada 300 isim. Karena ketika
di rumah ada jimat-jimat seperti itu harus dikeluarkan. Supaya apa? Harus bersih. Karena ketika di rumah kita tersimpan jimat, satu, kita akan sering melihat penampakan. Jadi, kalau ibu melihat penampakan, ada dua diagnosanya. Kalau sekali dua kali belum bisa divonis bahwa ibu termasuk indigo. Tetapi kalau sering, di mana saja, kapan saja sering melihat penampakan, berarti ibu terindikasi kena gangguan jin nasab. Jadi, ciri yang paling mudah untuk kita kenali orang yang terindikasi kena gangguan jin nasab itu jadi indigo. Jadi bukan kelebihan. Indigo itu bukan sakti, tapi sakit. Sekali lagi Bu ya, indigo itu bukan sakti, tapi sakit. Makanya jangan anggap itu sebuah kelebihan. Dalam dirinya ada jin. Jin itu yang menyebabkan dia sensitif ke alam jin. Dan yang dia lihat bukan wujud asli jin, tetapi wujud kamuflasenya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ketika ada orang yang mengaku melihat wujud jin dalam wujud aslinya, kadzab, dia pembohong. Dan syahadatnya, persaksiannya tidak bisa diterima. Kemudian yang kedua, kalau hanya sesekali, saya pernah melihat bisa jadi jin pada waktu itu sedang tasakul sama tamasul. Tasakul itu menampakkan diri. Dan ketika jin menampakkan diri itu sebenarnya dia takut. Cuman uji nyali. Saya yang takut, kata jin, atau manusia yang takut? Dia berpikir 1000 kali untuk menampakkan diri. Makanya, kata Imam Mujahid, ketika jin menampakkan diri, jangan takut. Dan kita harus yakin bahwasanya kita mulia. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Isra ayat 70. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Kita mulia. Dan ketika jin menampakkan diri, dia kena hukum alam. Dipukul dia akan sakit. Ditangkap akan bisa. Makanya ketika ada tuyul, kejar. Dan ini pemahaman yang salah. Supaya uang tidak dicuri oleh tuyul, maka di rumah kita harus melihara apa, Bu? Kuyup. Jadi konsentrasinya pecah. Asalnya uang jadi karena kuyup. Salah, Bu. Ya, sebagaimana halnya supaya jin tidak masuk ke rumah kita ditaburi garam. Ibu, ini adalah tasyabuh terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang luar Islam. Di Cina, Bu, jurigna naon namina? Pampir. Pampir takutnya dengan apa? Bawang putih. Makanya rahib-rahib itu suka bawa bawang putih kan di tasbihna teh. Terus ada juga yang ditiru oleh kita. Ada isim ditempelin ke pampir. Akhirnya nggak bisa gerak. Di kita juga ditempel di pintu rumah, ditempel di warung, dibawa di dompet. Jadi seperti itu, Bu. Jadi lemah dan tamasul bisa menyerupakan. Jadi jin itu bisa berubah wujud menjadi manusia. Sebagaimana halnya yang dikisahkan oleh Abu Hurairah. Dia diberi tugas oleh Rasulullah untuk menjaga harta zakat. Kemudian ada mengendap-endap seorang pemuda mencuri benda zakat tersebut, oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditangkap. Kata Abu Hurairah, aku akan seret engkau kepada Rasulullah SAW. Kemudian pemuda tersebut memelas.
Akhirnya apa? Dibebaskan oleh Abu Hurairah. Kemudian pagi harinya diceritakan kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, nanti malam juga dia akan datang lagi. Dan benar, sampai 3 malam itu dia datang lagi. Sampai malam ketiga, kata Abu Hurairah, wah ini nggak ada ampun lagi bagi kamu. Ini sudah ketiga kalinya. Aku benar akan seret engkau kepada Rasulullah. Akhirnya si pemuda tersebut memelas lagi. Aku akan ajarkan engkau ayat kursi yang akan menjaga engkau dari apa? Dari gangguan setan. Maka ketika diceritakan kepada Rasulullah, maka kata Rasulullah, sekarang dia berkata benar, walaupun sebenarnya dia karakternya adalah pendusta. Makanya Bu, orang yang mengaku punya khodam, sebenarnya yang lebih diuntungkan itu adalah jin. Karena jin itu tidak kelihatan, kemudian karakternya adalah penipu, pendusta. Manusia nggak bisa melihat, dia tipenya pendusta, apa yang disampaikan itu kebenarnya tidak bisa dibuktikan. Makanya informasi yang didapat oleh jin itu ciri khasnya adalah menyebarkan fitnah. Maka ketika ibu datang kepada seseorang, wah ini mah pelakunya, kalau ibu ngelempar pasti lemparan ibu melewati rumahnya, saking dekatnya. Maka itu saya katakan informasi dari jin. Karena dia tipenya pendusta dan menyebarkan fitnah. Supaya apa? Ya, kita bermusuhan. Di antara sesama manusia itu bermusuhan. Karena sebagaimana ikrar yang disampaikan oleh iblis. Papa sako iblis minal jin. Jadi iblis itu leluhurnya jin. Itu iblis. Janji iblis kepada Allah, wala ubwiyannahum ajmain. Aku akan sesatkan seluruh manusia. Maka termasuk kita bagian dari yang akan disesatkan oleh jin. Terus yang selanjutnya Ibu, saya akan menyampaikan secara garis besar saja ciri-ciri orang yang terindikasi kena gangguan jin. Yang pertama secara fisik dulu ya Bu ya. Jadi orang yang terindikasi kena gangguan jin secara fisik sering pusing tanpa sebab. Sering pusing, catatannya tanpa sebab. Bukan banyak pikiran setoran ya Bu. Kalau ibu sudah terindikasi hipertensi, kemudian kolesterol ibu juga tinggi, sering pusing, jangan nanti laporan ke suami, Pak, ternyata saya pusing itu diganggu oleh jin. Bukan Bu, karena ibu mah sudah hipertensi sama kolesterol. Terus, yang kedua, migrain dan sering kambuh Bu. Yang ketiga, nyeri di dada dan ulu hati. Dan biasanya di bada asar sampai pertengahan malam. Yang selanjutnya, sering merasa leher kaku dan berat, seolah ada yang menekan. Yang selanjutnya, bahu atau pundak terasa berat, seolah memanggul beban. Berat. Ada masalah di area perut dan mirip-mirip penyakit mah. Gangguan menstruasi Bu. Kemudian istihadah. Ada masalah di area rahim, kemudian prostat dan ginjal.
sering merasa panas di area tertentu tubuh atau di seluruh tubuh, Bu? Misalkan Ibu merasa panas di area tulang belakang atau di seluruh tubuh terasa panas terus. Kemudian tangan dan kaki sering dingin sendiri. Itu secara fisik, secara global saja, Bu, ya. Jadi nanti kita bisa explore lewat tanya jawab. Kemudian tadi dalam kondisi tidur sudah, kemudian dalam aktivitas ibadah sering lupa rakaat sholat. Ini duhur teh 3 rakaat atau 2 rakaat? Udah tasyahud awal atau belum? Terus yang kedua, Bu, sering menguap ketika sholat. Yang ketiga, tidak kuat baca Quran lama. Baru a'udhu udah ditutup. Bahkan, Bu, kalau gangguannya sudah kuat, ini saya hadapi kasus nyata. Itu Al-Quran itu jadi gelap. Jadi tulisannya jadi dia nggak bisa melihat. Kemudian tidak kuat lama di pengajian. Gelisah gitu, Bu. Lebih suka kepada maksiat daripada kebaikan. Jadi semangat melakukan dosa daripada ketaatan. Kalau di kondisi rumah nih, Bu. Kondisi rumah. Yang pertama, kondisi rumah terasa panas. Berdampak kepada usaha yang dilakukan menjadi tidak lancar. Penghuni rumah sakit-sakitan. Kemudian ada area tertentu di dalam rumah yang dirasakan tidak nyaman. Kamar nyaman nih, tapi kok di kamar mandi tidak nyaman gitu, atau di dapur atau di gudang tidak nyaman. Kemudian sering melihat penampakan di rumah. Kemudian yang selanjutnya, banyak binatang yang jumlahnya tidak normal. Misalkan cicak kok ratusan gitu. Atau misalkan kecoa kok ratusan. Iya, jadi pokoknya jumlahnya nggak normal lah. Kalau 1-2 masih normal. Kalau ini jumlahnya nggak normal. Tikus misalkan, ini tikus di mana? Padahal nggak ada lubang. Makanya di dunia ruqyah itu sudah biasa. Misalkan rumahnya kita ruqyah, tiba-tiba kemudian pagi harinya kita menemukan ular yang mati banyak atau tikus yang mati, padahal tidak kita racun. Kemudian ada area tertentu di rumah yang sudah diperbaiki, rusak lagi. Tapi tempatnya itu terus. Oke. Nah, itu secara global, ya. Jadi untuk nanti mengekspor, Bu, saya persilakan dari jamaah sekalian untuk bertanya ya, Bu, kita sharing. Jadi materinya saya cukupkan dulu sampai di sini. Selanjutnya saya persilakan kepada ibu-ibu sekalian apabila ada yang ditanyakan atau ada yang belum saya sampaikan, itu nanti kita gali lewat pertanyaan. Dipersilakan Ibu. Ya, kepada ya, silakan Bu. Sebentar. Ya, mangga. Salam berkah. Ya. Ya, siap. Itu aja, Bu. Oke.
Silakan Bu, yang lain. Ya. Waalaikumsalam. Hmm. Hmm. Ya. Ya. Satu lagi Bu. Ya, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, siap. Oke, tiga pertanyaan dulu ya Bu ya. Yang pertama itu yang telapak tangan atau jari-jari tangan dan kaki sering terasa dingin, itu tidak bisa langsung kita simpulkan itu sudah terkena gangguan jin. Nanti kita harus diagnosa dulu apakah sirkulasi darahnya lancar atau tidak. Indikasi sirkulasi darah kita lancar atau tidak, biasanya di telapak tangan itu suka ada bintik-bintik putih. Kalau telapak tangannya merah, bintiknya putih. Kalau telapak tangannya putih, biasanya bintiknya merah. Jadi itu indikasi bahwa sirkulasi darah kita kurang lancar. Terus yang kedua, kekentalan darah itu juga bisa kita lihat di ruas paling bawah. Ada kerutan tidak? Kerutan Bu, garis-garis, ya kerutan atau garis Bu di ruas paling bawah. Jadi kalau ada kerutan di ruas jari paling bawah, itu mengindikasikan asupan air minum ibu masih kurang, sehingga menyebabkan ginjal ibu lemah. Ketika garis-garis atau kerutan itu sudah sampai ke ruas yang kedua, berarti kekurangan cairan sudah berimbas ke usus besar, sehingga menyebabkan BAB ibu tidak normal. Jadi harus kita diagnosa lagi lebih mendalam ya. Jadi tidak bisa kita simpulkan itu gangguan jin. Kemudian juga salah satu tadi yang belum saya sampaikan, jari-jari terasa dingin, kaki juga dingin ya. Itu juga bisa menjadi ciri daripada ain. Ibu pernah dengar ain ya? Ya. Innal aina hakun, sesungguhnya ain itu benar ya. Dan ibu, ini yang perlu kita waspadai betul-betul. Kata Rasulullah, wa inna aksara mayyamutu min ummati ba'da qada'illah bil ain. Sesungguhnya umatku banyak yang meninggal sesudah karena qada dan qadarnya Allah itu karena ain. Karena innal aina la tudkhilar rajulal qabr. Sesungguhnya ain itu bisa menyebabkan seseorang dimasukkan ke dalam kubur, artinya meninggal dunia. Ain itu ada dua Bu. Ada ain yang sumber pelemparnya manusia, yang kedua sumber pelemparnya ain, ya, jin gitu. Kemudian jenis ain itu ada ainul hasad, ada ainul lamah. Jadi pandangan kekaguman, pandangan hasad. Makanya setiap ibu lihat yang kagum, yang mengagumkan, ibu jangan lupa doakan doa Masya Allah atau barakallah. Kalau dalam hadisnya adalah barakallah, ya gitu. Jadi harus diagnosa lebih mendalam ya. Kemudian yang kedua ibu, kesurupannya kita harus diagnosa dulu. Penyebab sering kesurupannya apa? Kemudian apakah betul-betul kesurupan karena gangguan jin? Apakah ada masalah psikologis? Itu nanti harus kita petakan dulu. Karena kadangkala ada masalah psikologis, kemudian kita sikapi bahwasanya itu adalah kesurupan. Ada kasus penjaga salon, katanya kesurupan, kata penjaga salon yang lain. Kemudian ketika dibisiki, emang cicilannya berapa? Dan ternyata dengan sendirinya dia bangun, ibu-ibu. Dan ternyata dia bukan kesurupan. Jadi gitu Bu. Jadi harus dipetakan dulu masalah psikologis atau
masalah betul gangguan jin. Kemudian yang perlu juga usianya berapa? Karena ada usia-usia ibu-ibu yang sudah lanjut. Itu ada yang disebut delirium. Delirium itu kondisi organ seluruhnya panas, jantung panas, lambung panas, ginjalnya panas. Maka bisa berakibat dia itu melihat penampakan-penampakan, berhalusinasi. Kemudian disikapi bahwasanya oh orang tua saya ini kena gangguan jin, padahal belum tentu. Bisa jadi itu adalah delirium. Dan untuk mengecek delirium itu pertama di lidah, yang kedua di nadi, itu lebih valid gitu. Terus kalau tadi uh, saya belum bisa memastikan ibu rumah ibu misalkan di apa? Iya, dimasuki sama orang. Itu harus kita diagnosa juga, betul tidak ini karena ada pengaruh dari eksternal. Pengaruh dari eksternal itu diantaranya adalah sihir. Memang betul, ada sihir yang bisa menyebabkan. Sihir juga nanti macam-macam. Ada sihir marin, sihir yang menyebabkan kita sakit. Ada sihir tafrik, sihir yang menyebabkan hubungan suami istri menjadi rusak. Ada sihir majnun, sihir yang menyebabkan gila dan macam-macam gitu ya. Nah, termasuk nanti jenisnya ada yang disiramkannya buhul sihirnya itu, ada yang dikubur, ada yang ditabur, ada yang digantung dan banyak. Bagaimana kalau taruhlah itu sudah terjadi seperti itu, maka yang pertama adalah bacakan surat Al-Baqarah full. Jadi dari ayat 1 sampai ayat terakhir. Nanti boleh oleh satu orang, boleh dibagi Bu. Yang di rumah ada berapa orang, bagi, bacakan tuh. Yang kedua, boleh dilakukan ruqyah rumahnya Bu. Jadi ruqyah rumah bisa ibu tiap pojokan rumah bacakan ayat kursi. Ya, kalau ibu tidak membacakan full surat Al-Baqarah, bisa ayat kursi di tiap pojokan. Kemudian yang kedua, ibu bisa bikin air ruqyah. Sediain air. Kalau untuk air ruqyah yang disiramkan boleh air mentah Bu. Bacakan Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian tiupkan ke air, kemudian airnya nanti kalau di lantai siramkan, kalau tiap pojokan disemprotin gitu. Insya Allah dengan izin Allah itu salah satu bentuk ikhtiar ketika di rumah kita ada gangguan. Kemudian yang ketiga, Ibu, ketika indikasi-indikasi itu ada 3 saja, Bu, di diri kita nih, gitu ya, itu ya bisa mengindikasikan bahwasanya kita terkena. Apalagi kalau misalkan kita sering kesurupan, kita sering melihat penampakan, kita sering mencium bau-bau yang orang lain nggak mencium, kita sendiri aja yang mencium. Maka terapi lakukan ruqyah mandiri Bu. Jadi ruqyah mandiri itu seperti halnya kita sebelum tidur tadi bacakan Fatihah, tiupkan ke telapak tangan. Kemudian ayat kursi tiupkan. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas tiupkan, kemudian usap ke seluruh tubuh. Kepala 3 kali, wajah 3 kali, leher, pokoknya yang rata. Punggung ya, sampai telapak kaki. Insya Allah Bu. Kemudian jangan takut ketika melakukan ruqyah mandiri, jangan takut ada reaksi. Minta perlindungan sama Allah. Ya. Jadi sebelum melakukan itu kan ta'ud dulu. Ta'ud itu kita memohon perlindungan kepada Allah dari gangguan dan godaan setan. Jadi jangan takut, ya. Mangga Bu, yang lain kalau ada pertanyaan lagi. Silakan barangkali ada yang kalau saya kok tertarik tadi Ustaz dan indikasi kalau orang yang terkena itu biasanya masuk pada males baca Quran. Kalau saya lihat di sini kan ada senang ibadah insya Allah kalau yang baca Quran lebih insya Allah ya nggak ada yang pernah. Cuma kalau di sini harus diteliti lagi ya bisa saja ini masih tiga yang terjadi kalau disampaikan hanya bertanya ya bertanya kepada hukum kalau di sini sudah pintar
kita menggunakan ruqyah ya, itu 40 hari 40 hari. ibadahnya tidak diterima. Apalagi kalau perlu daripada itu kita ikut tertib, surat-surat isi misi kerajaan. tapi saya suka melihat kalau bertamu ada yang ditempel di rumah-rumah itu termasuk isi gitu ya. Nggak boleh kan? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau yang sudah terlanjur ini misalnya kayak tadi ya, rumah mau nikahin anaknya terus nyari tanggal yang pas itu. Kalau saya sih nyari tanggal yang pas tanggal bulan. Hari libur biar jalan-jalannya gampang belajar. Itu maksudnya berdosa atau masuk ke Iya. Kalau merujuk apa yang disampaikan oleh Rasulullah kan tadi inna ruqa wa tamaim wa tiwala syirkun. Jadi jampi-jampi ya, mantra-mantra, dan jampi-jampi mantra-mantra itu biasanya yang baca tidak paham, yang dengar juga tidak paham. Makanya ibu nanti bisa membedakan antara ruqyah syariah dengan ruqyah syirkiyah. Kalau ruqyah syariah itu yang dibaca adalah ayat Al-Quran atau doa-doa yang maksur, yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian yang kedua, boleh menggunakan bahasa kita, tetapi bahasa yang dipahami. Yang bacanya paham, yang dengarnya paham. Kemudian, ini yang menjadi catatan besar. Kita jangan berkeyakinan bahwa ruqyah yang menyembuhkan, tapi yang menyembuhkan adalah Allah itu. Ya. Jadi Bu, kalau kita sudah terlanjur melakukan itu, kalau masih tertempel, ya, cabut, kemudian bacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiupkan. Dengan tujuan apa? Menghilangkan khodam yang ada di dalamnya. Karena yang bahaya itu bukan bendanya, tapi keyakinannya. Keyakinan yang menyatakan bahwa kertas itu bisa melindungi. Kertas itu bisa membentengi. Kertas itu yang bisa menarik rizki. Keyakinan itu yang bahaya. Sebagaimana dulu orang-orang jahiliyah, mereka dalam hal tauhid rububiyah, ketika mereka tanya, man khalaqas samawati wal ardh, ketika mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menyatakan Allah, mereka yakini. Tetapi ketika mereka ditanya kenapa nyembah berhala, kata mereka, berhala itu hanya media saja untuk lebih mendekatkan kepada Allah. Kertas ini media aja. Iya, rizki itu yang memberikan Allah. Kertas ini hanya media saja untuk menarik. Nah itu apa bedanya? Makanya Bu, lepas ya. Lepas, kemudian kalau bentuk kertas yang biasa saya lakukan adalah dibakar. Kalau bentuk golok, keris, kujang dan sebagainya, mohon maaf sekali. Bukan berarti kita tidak mencintai benda pusaka, ya. Tetapi ketika misalkan kita buang ke sungai dan ditemukan oleh orang lain dan dipergunakan lagi, berarti kesyirikan itu akan terus berlanjut. Maka yang biasa saya lakukan setelah dibersihkan, saya potong Bu, dihancurin. Jadi dilebur supaya tidak berwujud lagi dan tidak bisa dimanfaatkan lagi oleh orang lain. Kalau masih ada yang terkubur di rumah, maka kita harus taubatan nasuha, dan bentuk taubatnya kita berikhtiar maksimal. Yang saya lakukan nih Bu, ada yang sudah ngubur, dicor rumahnya, saya katakan bongkar. Ikhtiarnya harus setimpal ketika nguburnya. Ketika nguburnya kerja keras seperti itu, maka ketika taubatan nasuha, maka minimal sama. Dan lebih bagus dibongkar. Ayam saya bongkar, kepala kambing bongkar, jimat-jimat dibongkar. Karena itu akan menjadi bukhul.
Dukun ketika akan mengirim sihir, ketika di rumah kita sudah tersimpan jimat, dia tidak akan repot-repot bikin buhul, menggunakan buhul yang sudah ada. Makanya harus dibersihkan, dibongkar. Jangan sampai ada sisa. Buhulnya memang buhul pasif, tetapi bisa diaktifkan lagi oleh dukun. Karena dukun itu sebelum dia melancarkan aksinya, dia oleh TKP dulu. Ini bedanya antara sihir dengan ain. Kalau ain itu instan. Kalau sihir itu bisa sampai 3 bulan. Olah TKP dulu. Mana jalur yang sering dilewati oleh calon korban. Kebiasaannya apa saja. Apa kelemahannya. Diolah TKP dulu. Kemudian baru dia melancarkan aksinya. Dia bikin buhul dari mulai yang sederhana sampai buhul yang rumit. Dan buhul itu ditempatkan di tempat yang tersembunyi. Jadi kalau ibu menemukan buhul di tempat yang mudah ditemukan, itu buhul palsu. Jadi kok di pot nemu tanah gitu yang dibungkus, itu buhul palsu. Dan harus hati-hati. Tujuan buhul palsu kenapa mudah ditemukan? Satu, untuk supaya kita takut. Takut dulu nih, ketika sudah takut, serangan yang asli masuk. Yang kedua, seperti halnya bom, Bu. Jadi ketika kita buka, maka kemudian akan menyebar. Nah, buhul itu seperti itu. Makanya ketika kita menemukan buhul, walaupun buhul palsu, bacakan Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tiupkan, ya. Supaya tidak berefek. Jadi seperti itu. Ya, terima kasih. Barangkali tadi masih ada yang ragu-ragu, saya yang kita ya. Jadi saya mau insya Allah enggak. Saya barangkali ini kita ingin merupiah ya. Ingin merupiah sendiri lah gitu. Bismillah kan caranya gimana? Ya. Supaya tapi yang tadi ya yang diajarkan oleh agama tidak menimbulkan kerusakan ya. Ya. Oke. Sebagian besar ibu-ibu tadi udah bisa ya. Jadi yang pertama, Bu, dekatkan telapak tangan ke mulut kita. Kemudian yang selanjutnya adalah sebenarnya ayat atau surat yang kita baca sebenarnya bisa surat yang sudah ibu hafal. Kalau misalkan ibu hafalnya Fatihah, ya tulis Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya itu juga sudah bagus ya, Bu ya. Itu saja dulu. Jadi Fatihah bacakan, sudah selesai sampai waladhdallin, tiupkan. Kemudian ayat kursi sudah selesai, tiupkan. Kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas juga sudah selesai, tiupkan. Kemudian selanjutnya apa, Bu? Nah, usap-usap. Nah, 3 kali wajah, leher, ini. Kemudian ini, Bu, pundak. Kemudian ini punggung, kemudian bagian depan usap sampai telapak, dan bagusnya 3 kali ulangan. Ya. Kemudian jangan lupa niatnya. Niatnya. Yang pertama, niatkan kita menjalankan perintah Allah dan Rasulullah SAW. Karena kata Rasulullah, alaikum bisyafa'ini. Hendaklah engkau berobat dengan 2 hal. Yang pertama al-asal, minum madu. Yang kedua wa qiraatil Quran, membaca Al-Quran. Jadi kita dapat pahala sunnah juga menjalankan perintah Allah. Kemudian yang kedua, kita juga niatkan mengeluarkan makhluk-makhluk dolim yang menghalangi kita khusyuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Kita juga bisa niatkan menghilangkan bekas-bekas ain dan hasad di dalam tubuh kita. Kemudian kita juga bisa niatkan, kalau ibu sudah terdiagnosa penyakit, boleh minta sama Allah organ lambungnya disehatkan. Kalau misalkan ibu sudah terindikasi punya penyakit mah, kalau sudah terindikasi penyakit yang lain, minta sama Allah disembuhkan. Termasuk boleh diniatkan supaya Allah mengeluarkan virus, bakteri, ya, kuman yang negatif. Yang terpenting ikhlas. Ya, yakin bahwa Al-Quran dengan izin Allah mengandung syifa, kemudian tawakal. Hasilnya pasrahin sama Allah. Ya, ya, silakan, Bu.
Sama Bu, ya. Jadi untuk tahap awal, kalau ibu misalkan ya suratnya yang bisanya itu aja, ya boleh itu aja dulu. Kalau ibu misalkan bisa ibu browsing di Google kan sekarang ayat-ayat ruqyah, boleh ditambahkan ayat-ayat tersebut. Yang mudah saja dulu Bu, Fatihah. Tadi kalau tadi mah ditiupkan ke telapak tangan, kalau untuk bikir air ruqyah mah ditiupinnya ke air, gitu aja Bu ya. Tiupin ke air. Tapi kalau untuk yang meruqyah rumah mah Bu, sebaiknya sambil diputar. Iya, di airnya Bu, putaran arah tawaf. Jadi berlawanan arah jam gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai waladhdallin. Yuk, gitu. Baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Sampai beres yupin gitu. Terus ya niat, ya boleh dimasukin niat. Misalkan, ya Allah, semoga Engkau menjadikan air ini menghilangkan ya jin-jin dolim yang selama ini mengganggu rumah. Misalkan kalau memang sudah ada gangguan, boleh. Menghilangkan buhul-buhul sihir. Kalau memang kita sudah terindikasi nih di rumah kita kena sihir gitu, boleh gitu, dispesifikan seperti itu. Terus kalau untuk terapi ain, Bu, nanti ainnya pembahasannya khusus. Kalau ain itu bekas, ya. Kalau kita tahu kelempar ain, maka kita minta bekasnya. Kalau ain, gampangnya seperti ini ain itu. Ibu sakit setelah dipuji, wah ibu mah solehah, ibu mah paling rajin TOP. Besoknya ibu sakit, itu kemungkinan besar ain. Maka siapa yang muji ibu? Ibu B misalkan, ibu B suruh wudhu, bekas wudhunya di ini jangan dibuang, ya, dimasukin wadah. Kalau bahasa Sunda mah apa Bu? Di wadahannya. Nah, di tandean, nah bekas wudhunya ibu B ini disiramkan ke kita. Maka dengan izin Allah, kalau ain itu akan langsung sembuh. Kalau memang tepat sumbernya. Baik, mungkin ibu barangkali ada yang ternyata mas dan tapi mungkin jika kita sampaikan pada siang hari ini karena sesuatu hal yang enak ya, nanti bisa saja untuk saya secara pribadi insya Allah beliau akan memberikan dukungan secara tidak dengan tadi ya hanya turun makan. Silakan kepada beliau untuk ditutup.